Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Ani dan Mainan Hantu. Cerita yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Nefri Rio. Daripada kalian penasaran dengan ceritanya, mari kita simak ceritanya. Kisah horor yang Ani alami sebenarnya gak perlu terjadi kalau kedua orang tuanya gak buat ulah. Saya ceritain dulu ya background dari Ani. Ani adalah anak pertama dari 3 saudara. Jarak usia dengan adik keduanya cowok yaitu 1 tahun, dan adik ketiganya cewek 2 tahun. Ayah dan ibu Ani seringkali ribut bahkan di depan ketiga anaknya. Buntutnya, mereka pergi dari rumah dan meninggalkan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan saat Ani masih berusia 7 tahun. Kalau sudah ditinggal kedua orang tuanya di rumah, Ani kebingungan untuk menenangkan kedua adiknya yang menangis takut dan lapar. Dia yang masih sekecil itu harus mencari cara agar bisa membuat dia dan adik-adiknya bisa aman dari rasa takut, lapar, dan kesepian. Seringkali Ani mengetuk pintu tetangganya, menumpang tidur dan makan. Saya saja yang mendengarnya pun ngerasa miris. Lalu, karena terus-terusan seperti itu, Ani lama-lama bosan tinggal di rumah. Jika ada Ani di rumah, orang tuanya akan merasa aman meninggalkan anak-anaknya. Jadi Ani memilih pindah ke rumahnya neneknya, beda kelurahan, agar menghindari orang tuanya meninggalkan adik-adiknya. Alih-alih menghindari ketakutan melihat pertengkaran kedua orang tuanya, Ani malah merasakan ketakutan lainnya di rumah neneknya. Bukan karena ulah neneknya, tapi karena ada penunggu di sana yang ternyata suka dengan Ani. Penunggu yang ada di rumah nenek Ani ini tidak menampakkan diri sepintas saja atau cuma numpang lewat. Enggak. Dia langsung menampakkan diri di depan Ani. Karena gak betah tinggal di rumah bareng orang tuanya, akhirnya Ani nekat untuk tinggal di rumah neneknya. Bukan 1-2 hari saja, tapi dari dia sekolah SD sampai kuliah. Di rumah neneknya memang sering banget ada saudara sepupunya yang datang dan sering menginap. Karena dia masih anak-anak, kadang dia suka lupa juga wajah-wajah sepupunya yang jarang ditemui. Saat itu Ani masih usia 7 tahun. Ani tidur di kamar tengah karena kamar itu sudah lama gak ditinggalin. Sedangkan neneknya tidur di kamar depan. Karena emang akan lama tinggal di rumah neneknya, orang tua Ani akhirnya memindahkan baju, sepatu, mainan, dan keperluan sehari-hari Ani ke rumah neneknya. Sang nenek juga tinggal sendirian karena sudah ditinggal wafat oleh kakek dan anak-anaknya yang sudah menikah semua. Malam itu sekitar pukul 2 malam, Ani tiba-tiba terjaga dari tidurnya. Barulah matanya terbelalak, dia langsung terkaget. Di depan dia ada boneka beruang kesayangannya terbang, tepat di depan mukanya. Ani yang baru terjaga pun langsung terbangun karena kaget. Namun ternyata ada anak kecil yang memegangi boneka itu. Dari isyarat wajahnya dia ingin mengajak Ani untuk bermain boneka beruangnya. Tapi karena Ani masih mengantuk, jadi Ani tidak menggubris ajakan anak kecil itu dan langsung tidur lagi. Ini sepupu yang mana sih? Ngajak main malam-malam lagi, kata Ani membatin. Keesokan paginya, Ani terjaga dari lelap tidurnya dan langsung bergegas mandi dan bersiap pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan, Ani ingin sekali menanyakan ke neneknya siapa sepupunya yang tidur di kamarnya semalam. Tapi saat akan ditanyakan, lonceng masuk sekolah sudah berbunyi. Ani segera berpamitan ke neneknya. Lalu, malam kedua pun demikian. Lagi-lagi Ani kembali dibangunkan dan dikejutkan dengan boneka beruangnya yang terlihat melayang.
Namun di belakang bonekanya ada gadis kecil yang sama seperti malam sebelumnya. Gadis kecil itu sangat manis, seperti orang Korea, berkulit putih, tapi bermata belok, wajah cabi, usianya sekitar 5 tahun, dan senyuman yang simpul. Tapi anehnya, wajahnya tidak seperti wajah manusia pada umumnya. Wajah gadis kecil itu pucat pasi, tidak ada cahaya atau binar kemerahan di wajahnya. Mereka akhirnya main bersama hampir setiap malam. Namun gadis kecil itu tidak pernah bicara sama sekali. Hanya Ani yang selalu mengajaknya bercerita. Karena Ani masih kecil, jadi dia tidak mengerti dan tidak bisa membedakan yang mana manusia, yang mana bukan. Hubungan Ani dan gadis kecil itu semakin akrab. Mereka sering sekali bermain boneka dan mainan Ani lainnya pada malam hari. Gadis kecil itu memang selalu muncul setiap pukul 2 malam dan menghilang ketika Ani sudah tertidur, sekitar pukul 4 atau pukul 5 subuh. Pokoknya sebelum adzan subuh berkumandang. Karena sering banget Ani bermain bersama gadis kecil itu, dia sering kesiangan bangun pagi dan telat datang ke sekolah. Beruntungnya, Ani termasuk siswa yang cerdas dan berprestasi. Kendati sering telat datang ke sekolah, tapi nilai akademik Ani selalu memuaskan, bahkan membanggakan. Tapi para guru tidak tinggal diam begitu saja ketika Ani telah datang ke sekolah. Guru-guru bahkan sering mengingatkan kepada nenek atau orang tua Ani agar sang anak jangan telat datang ke sekolah karena akan mengganggu aktivitas belajarnya. Ani juga sering tidur di kelas pada jam pelajaran pertama. Namun karena nenek dan orang tuanya tidak menganggap itu suatu hal yang mengganggu, karena sang anak juga menunjukkan prestasi yang bagus, jadi mereka jarang menanyakan mengapa Ani selalu telat bangun pagi. Lanjut ke malam hari. Tidak hanya boneka beruang saja yang dimainkan oleh Ani dan gadis kecil itu. Semua mainan Ani, baik boneka-boneka, mainan masak-masakan, robot-robotan, dan lainnya pun juga dimainkannya. Ani kadang iseng menanyakan nama gadis kecil itu, namun karena dia tidak bicara sama sekali, jadi Ani tidak tahu siapa namanya. Ani hanya memanggilnya adik kecil, adik lucu, atau adik Jepang, karena mirip film kartun Jepang yang sering ditontonnya. Saat itu Ani masih beranggapan kalau gadis kecil itu adalah sepupunya, bukan makhluk astral. Hubungan pertemanan mereka terus berlanjut. Terkadang neneknya sering bangun karena mendengar suara Ani dan datang ke kamar Ani. "Ani, kenapa kamu belum tidur? Ini sudah malam loh," ucap nenek. "Iya nek, ini masih asik main boneka sama adik kecil." "Adik kecil? Ya udah, sekarang tidur ya." Nenek lalu menina bubukan Ani hingga terlelap, lalu membereskan mainannya ke tempat semula. Neneknya mengira adik kecil yang dimaksud Ani adalah mainan bonekanya yang berbentuk Barbie tersebut. Sebelum keluar kamar Ani, neneknya memastikan dulu bahwa memang benar Ani tidur sendirian di kamar tersebut. Rasa takut pun sempat menyergap pikiran nenek Ani, namun perasaan itu langsung ditepisnya. Nenek Ani pun lalu menutup pintu kamar Ani dan kembali lagi ke kamarnya. Tahun demi tahun sudah dilewati Ani di rumah neneknya. Ani yang merasa punya teman, semakin merasa nyaman tinggal berdua dengan neneknya. Namun karena usia Ani sudah beranjak remaja, dari SD ke SMP, jadi Ani semakin mengerti mana perbedaan manusia, mana yang bukan. Awalnya kehadiran gadis kecil itu jadi penghibur Ani. Namun karena Ani sudah remaja dan sudah tahu kalau gadis kecil itu bukanlah manusia, Ani lalu ketakutan sendiri. Ani merasa persahabatan mereka tidak wajar dan mengerikan. Ani juga tidak mau menceritakan semuanya ke nenek ataupun orang tuanya, takut nanti mereka akan membawa Ani kembali lagi tinggal di rumah orang tuanya. Namun karena sudah keseringan melihat gadis kecil itu, tidak ada lagi perasaan takut di diri Ani. Yang Ani pikirkan adalah bagaimana cara agar gadis kecil ini tidak datang lagi ke kamar Ani dan mengajak Ani bermain. Ani pun mengajak adik keduanya, Jaka, untuk tinggal di rumah neneknya juga,
sekamar berdua. Jadi dengan keberadaan adiknya, gadis kecil itu pasti tidak mau menampakkan diri di kamar. Benar saja, setelah adiknya tinggal di rumah neneknya dan tidur sekamar dengan Ani, gadis kecil itu tidak pernah lagi menampakkan diri. Jika Ciaka kembali lagi ke rumah orang tuanya, hantu gadis kecil itu lagi-lagi menampakkan diri dan mengajak Ani bermain kembali. Namun, Ani pura-pura tidak melihat keberadaannya. Mungkin karena sering dicuekin atau merasa Ani tidak bisa melihatnya lagi. Akhirnya hantu gadis kecil itu langsung pergi, menghilang, dan jarang menampakkan diri lagi. Terkadang saat bangun pagi, semua mainan Ani di kamar tidak lagi berada pada posisi semula. Terkadang saat bangun pagi, semua mainan Ani di kamar tidak lagi berada pada posisi semula. Seperti ada yang sudah memainkannya dan tidak dikembalikan ke tempat semula. Ani tahu, pasti ini kerjaan gadis kecil itu. Gadis kecil itu sering muncul dari samping kasur Ani, tepat di dekat jendela kamarnya. Saat gadis kecil itu muncul, dia selalu mengulurkan tangan agar Ani ikut bermain dengannya. Ani masih ingat sekali wajahnya, sangat cantik untuk anak seusia dia. Selain tidak mau bicara, ternyata gadis kecil itu juga pemalu dan penakut. Pernah suatu waktu Ani mengajak gadis kecil itu ke rumah orang tua Ani. Belumlah masuk ke rumah, gadis kecil itu sudah menunjukkan muka tidak suka dan langsung menghilang. Ternyata ada penunggu lain di rumah orang tua Ani, sehingga gadis kecil itu tak berani bertemu dengan sesamanya. Penampakan gadis kecil itu juga hanya Ani yang mengalaminya. Neneknya, adiknya, orang tuanya yang ke rumah neneknya tidak pernah bertemu ataupun melihat penampakan gadis kecil itu. Ini diceritakan Ani saat dia sudah dewasa. Ani tidak mau lagi bermain dengan gadis kecil itu. Dia bahkan menolak mentah-mentah saat gadis kecil itu hadir di hadapannya. Padahal gadis kecil itu tidak menyakiti atau menakut-nakuti Ani. Dia hanya ingin bermain saja dengan Ani, bermain boneka bersama temannya. Karena di rumah itu, dia sendirian, ditinggal orang tuanya sendiri, tidak ada teman, hingga dia meninggal dan gentayangan. Kisah gadis kecil ini sungguh mengharukan. Konon katanya, gadis kecil ini sudah ada sejak rumah nenek belum dibangun. Dia adalah anak Jepang yang dulu pernah singgah, tinggal, dan menjajah di Indonesia. Biasa disebut orang Nippon. Saat Jepang mengusir Belanda dan menjajah Indonesia, orang Jepang hidup dan tinggal di sini sebelum bangsa Indonesia bisa merebut kembali tanah airnya. Ayah sang gadis adalah prajurit Nippon. Saat bertemu melawan bangsa Indonesia merebut kekuasaannya, ayah gadis kecil itu wafat di medan pertempuran. Karena ketakutan, sang ibu membawa kabur anak sematawayangnya ke hutan. Di sana mereka berdua terlunta-lunta dan bertahan hidup dengan makan makanan seadanya di hutan. Lama-kelamaan kondisi fisik mereka berdua pun melemah dan akhirnya meninggal dunia. Saat nyawanya meregang, gadis kecil itu menggenggam boneka beruang kecil kesayangannya, seakan dia tidak ingin melepaskan mainannya tersebut. Seiring bergulirnya waktu, hutan tersebut kini sudah menjadi perkotaan. Banyak sudah pemukiman warga, salah satunya pemukiman neneknya Ani yang tepat didirikan di tempat gadis kecil itu meninggal. Pernah suatu waktu, gadis kecil itu kembali hadir di depan Ani saat Ani sudah duduk di bangku kuliah. Ani pun tidak merasa ketakutan, bahkan dia menganggap gadis kecil itu sebagai temannya. Lalu Ani memberikan gadis kecil itu boneka beruang kesayangannya. Kebalikan dari biasanya, di mana gadis kecil itu yang mengajak Ani bermain boneka. Melihat respon Ani seperti itu, gadis kecil tersebut langsung tersenyum simpul dan tiba-tiba pergi menghilang di balik tembok. Entah karena apa, gadis kecil itu menghilang. Hingga Ani menikah, sesekali gadis kecil itu sering menemui Ani jika sedang berkunjung ke rumah neneknya. Kini Ani tinggal dengan suaminya di Palembang. Kebiasaan Ani lainnya adalah walking sleep atau tidur sambil berjalan. Entah mengapa, kebiasaan ini selalu terjadi di Ani. Memang tidak setiap hari, tapi dalam seminggu, pasti Ani selalu mengalami walking sleep.
Pernah suatu waktu Ani mengalami walking sleep. Dalam mimpinya, dia diajak bermain sama anak kecil, bukan gadis kecil itu. Lalu, dia berjalan dalam tidur keluar kamarnya. Saat pintu kamarnya memang agak susah dibuka, Ani tanpa sadarnya langsung membuka paksa handle pintu. Dia menarik-narik handle pintu, seperti orang kerasukan. "Buka, buka, aku mau keluar, buka!" teriak Ani di malam hari tanpa sadar. "Buka, aku mau keluar, aku mau main, buka pintunya!" Ani kembali berteriak. Mendengar kegaduhan itu, neneknya langsung bangun dan bergegas ke kamar cucunya. Dari luar, neneknya langsung membuka pintu kamar Ani dan langsung menyadarkan Ani dari walking sleep. Seketika Ani langsung tersadar dan dalam keadaan berdiri. Dia sendiri bingung kenapa dia sudah berada di depan pintu sambil berdiri. "Kamu kenapa nih? Kamu tidur sambil berjalan lagi nih?" "Nggak ngerti juga saya, Nek. Tiba-tiba di depan pintu aja." "Kamu teriak-teriak minta dibukain pintu. Emang kamu mimpi apa tadi?" "Tadi aku mimpi." Namun Ani tidak melanjutkan menceritakan mimpinya karena dia tidak ingin membuat takut neneknya. "Mimpi main aja sih, Nek." "Ya sudah, ke kamar mandi dulu yuk. Nenek temenin. Cuci muka dan sholat isya dulu. Kamu pasti belum sholat kan?" "Iya, Nek." Selesai sholat, Ani langsung tidur dan tidak lagi bermimpi aneh dan walking sleep di malam itu. Namun kejadian serupa sering terjadi oleh Ani. Walking sleep yang dialaminya kerap kali berbarengan dengan mimpi aneh, seperti sedang diajak bermain oleh seseorang. Cerita gadis kecil, teman bermain Ani, kebiasaan walking sleep yang dibarengi dengan mimpi aneh, dan lainnya, ternyata menjadi rangkaian kisah horor hidupnya Ani. Bahkan sebelum dia masih berusia 1 tahun, Ani ternyata sudah mempunyai teman bermain juga di rumah neneknya. Teman tak kasat mata, teman yang selalu suka dekat dengan Ani, bahkan waktu Ani belum bisa bicara lancar. Mamanya pun bercerita tentang kisah aneh yang pernah terjadi dengan Ani waktu kecil. Pernah waktu itu, saat orang tua Ani masih tinggal di rumah nenek. Saat itu di rumah neneknya, cuma ada mama Ani dan Ani kecil, yang masih berusia kurang lebih 1 tahun. Karena mama Ani mau mencuci baju, jadi Ani diletakkan di ruang tengah, di box anak. Bukannya menangis, Ani malah senang bermain sendiri dengan mainannya. Bahkan Ani bermain sambil ketawa dan seperti mengobrol dengan seseorang. Setelah pekerjaannya selesai, mama Ani lalu mendengar percakapan Ani yang masih bicara cadel dengan seseorang. Karena mama Ani tahu di rumah tidak ada siapa-siapa, jadi mamanya segera ke ruang tengah untuk memastikan siapa yang sedang bersama Ani. Namun saat dilihat, tidak ada siapa-siapa, hanya Ani sendirian yang masih asik bermain. Kejadian seperti ini sering berulang dan membuat mama Ani merasa ketakutan dengan kondisi anaknya. Lalu Ani dibawa ke rumah kiai di dekat rumah neneknya. Memang ada penunggunya di rumah yang mengikuti Ani, mengajak Ani main, ucap kiai. Pantas saja Ani seperti asik main bersama seseorang, padahal dia sendirian, balas mamanya. Dia senang dengan Ani dan akan menempel terus kemanapun Ani pergi, ucap kiai lagi. Setelah itu Ani seperti diberi pengaman goib agar tidak ada lagi yang mengganggu Ani. Walaupun teman Ani tersebut tidak mengganggu, tapi orang tua Ani yang gusar dengan kondisi anaknya. Sayangnya, beberapa tahun kemudian kiai tersebut meninggal. Kemungkinan besar pagar goib di tubuh Ani langsung hilang dan Ani kembali bisa berinteraksi dengan temannya di rumah neneknya tersebut. Usut punya usut, ternyata kelebihan yang dimiliki Ani ini berasal dari papanya. Dulu, sebelum papanya menikah dengan mama Ani, papanya mendalami ilmu goib. Dulu memang sering orang di daerah tersebut mendalami ilmu goib. Tapi untuk kasus papanya Ani, saya nggak terlalu nanya ilmu tersebut digunakan buat apa.
Kembali ke cerita waktu Ani masih duduk di bangku SMP, masih di kawasan Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Waktu itu, Ani datang ke sekolah kepagian, mungkin masih pukul 6 pagi. Karena hari itu ada tugas, dan Ani belum mengerjakannya. Jadi Ani ingin mencontek PR temannya. Saat ingin memasuki kelasnya yang berada di lantai 2, Ani mendengar ada suara gaduh di kelasnya. Ani mengira di dalam kelasnya sudah ramai teman-temannya. Dia pun kegirangan masuk ke dalam kelas dan meminjam buku PR temannya. Ternyata saat masuk ke dalam kelas tidak ada satupun temannya. Bahkan kursi masih tampak rapi dan tidak ada satu tas pun yang ada di atas kursi dan meja kelasnya. Ani merasa bingung dengan asal suara tadi dan kondisi kelasnya sekarang. Lalu Ani meletakkan tasnya di mejanya dan duduk sembari menunggu teman-temannya yang lain. Sekitar 15 menit kemudian, satu persatu temannya datang dan masuk ke kelasnya. Memasuki jam pelajaran kedua, tubuh Ani mendadak lemas. Dia merasa tidak enak badan dan suhu tubuhnya pun tinggi. Karena masih jam pelajaran, Ani tidak mau melewatkan mata pelajaran kesukaannya ini, yaitu biologi. Walau dengan tubuh yang sudah tidak fit, Ani masih bertahan hingga pelajaran habis dan lonceng bel istirahat berbunyi. Ani meminta tolong ke Shirley, teman sebangkunya, untuk mengantarkan ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Lokasi UKS berada di pojok sekolah, bersebelahan dengan ruangan seni musik dan gudang. Saat mengantar Ani, Shirley lupa membawa minyak kayu putih yang masih berada di dalam tasnya. Lalu Ani menunggu di tangga sekolah, sedangkan Shirley kembali lagi ke kelasnya untuk mengambil minyak kayu putih. "Nik, kamu jangan kemana-mana ya. Tunggu di sini saja. Aku ambil dulu minyak kayu putih," ucap Shirley. "Iya, Sir. Tapi jangan lama-lama ya. Kepalaku pusing nih." "Iya, bentar aja kok. Kamu tunggu di sini saja. Jangan ke UKS dulu. Nanti kamu pingsan lagi," ucap Shirley lagi. "Oke," jawab Ani. 5 menit kemudian, Shirley datang menjemput Ani. Tanpa banyak bicara, Shirley langsung mengantar Ani ke ruang UKS. Ani pun tidak mengajak Shirley bicara, karena badannya sudah lemas dan kepalanya pusing. Ani lalu berbaring di kasur ruang UKS dan langsung memejamkan matanya. Dia melihat sekilas Shirley keluar ruang UKS, tapi Ani tidak menggubrisnya sama sekali, karena kepala Ani sudah sangat berat dan dia ingin tidur. 10 menit kemudian, Shirley kembali masuk ke ruang UKS. Dari wajahnya, Shirley terlihat kesal dengan Ani. "Ani, kamu ini dibilangin ngeyel ya?" ucap Shirley. "Shirley, ada apa? Kenapa?" "Kan tadi sudah aku bilang, kamu tunggu aku dulu, baru nanti aku anterin kamu ke ruang UKS." "Maksud kamu? Kan tadi kamu yang nganterin aku ke ruang UKS ini." "Ih, kamu ngaco deh. Waktu aku ke kelas mau ambil minyak kayu putih, tiba-tiba teman-teman bilang kalau PR kita itu dikumpul. Jadi aku ambil bukuku dulu sama buku kamu di atas tasmu. Tapi ada beberapa jawaban yang salah, jadi aku perbaiki, lalu aku kumpulkan. Waktu aku mau nyusul kamu di tangga, kamunya gak ada. Jadi tadi kamu ke ruang UKS dianterin siapa? Atau kamu jalan sendirian? Jangan bilang kalau sendirian. Nanti kamu pingsan di tengah jalan gimana?" "Duh, Shirley. Tadi jelas-jelas kamu yang datang lagi ke aku dan antar aku ke ruangan ini. Terus kamu langsung pergi keluar. Lah tiba-tiba kamu datang lagi sambil ngomel-ngomel gini. Gimana sih kamu ini?" "Aku serius, Ani. Aku ini baru dari kelas dan langsung nyari kamu. Ternyata ada di ruang UKS." "Terus siapa dong tadi?" "Ya sudahlah, kamu ini kayaknya berhalusinasi kalau lagi sakit gini." Ani pun merasa ketakutan dan dia menghubungi orang tuanya untuk menjemputnya di sekolah. Lalu Ani izin pulang ke sekolah lebih cepat karena kondisinya memang tidak fit. Ani ingin menghindari kejadian aneh seperti di sekolah tadi. Tapi ternyata kejadian aneh kembali terjadi di rumahnya, di rumah neneknya.
Setelah Ani diantar pulang lebih awal dari sekolah karena demam dan tidak enak badan, Papa Ani langsung mengantarnya ke rumah sang nenek. Setelah sampai di rumah nenek, Ani langsung cuci muka, ganti pakaian, dan langsung beristirahat di kamarnya. Dia memilih tidur setelah meminum obat warung yang dibeli papanya. Baru 1 jam tertidur dia terbangun karena dikagetkan dengan suara berisik dari arah ruang tamu. Saat itu baru pukul 12 siang dan suara gaduh itu sangat mengganggu waktu istirahat Ani. Ani langsung menggerutu dan bertanya di dalam hati, siapa yang siang bolong ini membuat kegaduhan? Pasti ini ulah Jaka sama teman-temannya. Ani pun langsung berdiri dari kasur dan berjalan ke arah pintu kamar. Walau jalannya agak sempoyongan karena sehabis bangun tidur dan kepala masih pusing, tapi Ani nekat ke arah ruang tamu. Setelah dia keluar kamarnya, suara gaduh itu pun menghilang, tak seperti sebelumnya. Namun Ani tidak percaya begitu saja. Dia ingin memastikan siapa yang sedang berada di ruang tamu. Apakah Jaka dan teman-temannya bersembunyi saat Ani keluar kamar, sehingga tidak terdengar lagi suaranya? Ataukah suara ayahnya yang lagi-lagi bertengkar dengan ibunya? Ani ingin memastikan tanda tanya tersebut. Sesampainya di ruang tamu di bagian depan rumah neneknya, hanya sunyi yang didapatinya. Tidak ada siapapun yang berada di ruang tamu itu selain dirinya sendiri. Ani masih menuduh Jaka sebagai biang keroknya. Tapi setelah ditunggu berpuluh menit, batang hidung Jaka tak nongol juga. Ani akhirnya membuka pintu depan untuk memastikan bahwa Jaka tidak bersembunyi di teras rumah. Tapi tidak ada siapapun. Lalu datang neneknya dari luar rumah dengan membawa kantong kresek belanjaan dari warung. Neneknya bingung melihat Ani sudah berada di ruang tamu sendirian, seperti orang linglung. "Loh, kenapa kamu keluar kamar nih? Katanya sakit. Istirahat sana di kamar." "Gimana mau istirahat? Berisik banget suara di ruang tamu." "Suara? Suara apa nih?" "Gak jelas, suara berisik, rame, kayak orang ribut gitu. Terus bunyi kursi dan meja yang digeser-geser. Siapa sih tadi yang main di sini, Nek? Pasti Jaka lagi nih ngajak teman-temannya main di dalam rumah. Udah dibilangin main di teras aja, masih aja bandel." "Nih, adikmu kan lagi sekolah. Jam segini belum pulang sekolah kan? Masa kamu lupa?" Ani pun langsung teringat kalau setiap hari adiknya mengikuti les tambahan di sekolah dan tidak mungkin pulang jam 12 siang. Dari setengah jam yang lalu, nenek keluar rumah, ke warung, dan di rumah gak ada siapa-siapa. Cuma kamu sendirian yang tidur di kamar." "Enggak, Nek, tadi berisik amat. Apa tetangga ya yang masuk?" "Gak mungkin. Pintu kan digembok dan dari tadi gak ada siapapun ke rumah. Kamu mimpi kali nih. Biasa emang kalau lagi demam gitu, suka mimpi aneh-aneh." Ternyata kejadian aneh pun gak berhenti sampai di situ saja. Saat malam datang, Ani yang tidur bersama Jaka, adiknya, di kamar tengah, merasa ada aneh di luar kamarnya. Ani dan Jaka sudah tertidur, tapi tak lama setelah Ani memejamkan matanya, dia mendengar ada suara piring dan sendok yang berbenturan, seperti suara orang makan. Ada suara gaplek yang dibanting ke meja, seperti orang yang sedang asik bermain gaplek. Kebetulan kamar tengah Ani berbatasan dengan ruang makan dan dapur yang berada di belakang kamar Ani. Kasur Ani juga disandarin ke dinding pembatas antara kamar dan ruang dapur. Jadi apapun aktivitas di dapur terdengar jelas oleh Ani. Saat Ani membuka mata, semua suara yang berasal dari ruang dapur itu sekejap menghilang. Ani pun lalu kembali menutup mata dan tertidur. Tak lama kemudian, suara gaduh tersebut kembali terdengar. Ani merasakan ada hal yang aneh di ruang dapur. Karena di rumah cuma ada dia, adiknya, dan nenek yang sedari tadi sudah tidur. Dia merasa ketakutan dan memeluk tubuh adiknya yang berada di sampingnya. Dalam ketakutan, Ani akhirnya bisa tertidur pulas. Tidak hanya bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk halus, ternyata Ani juga mempunyai kelebihan lain, yaitu mengetahui kematian. Namun bukan seperti film Mirror, Nirina Zubir,
atau The Ace versi Jepang. Ini beda versi lagi. Ani seakan menjadi alarm atau pertanda kematian orang-orang di sekitarnya. Suatu waktu pada malam hari, entah mengapa Ani tidak bisa tertidur. Padahal adiknya, Jaka, sudah tertidur pulas dan waktu sudah menunjukkan waktu larut malam. Ani pun tampak gelisah karena selain tidak bisa tidur, ada hal yang dirinya pun tidak tahu mengapa dia sebegitu gelisah. Sampai menjelang subuh terdengar pengumuman dari petugas masjid di dekat rumahnya melalui speaker masjid. Petugas masjid mengumumkan bahwa salah satu tetangga Ani baru saja meninggal sekitar 10 menit yang lalu. Setelah itu, barulah adzan subuh berkumandang. Setelah pengumuman kematian tersebut, Ani baru bisa tidur pulas. Dan mengapa tubuhnya baru mau untuk tidur, baru merasa ngantuk dan kecapean. Awalnya Ani merasa ini hanya kebetulan saja. Namun kejadian seperti ini sering berulang secara terus-menerus. Sampai akhirnya, kalau Ani merasa gelisah, bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Dia sudah tahu kalau ada orang yang berada di dekatnya akan meninggal. Meskipun demikian, Ani tidak mau mendahului kekuasaan Tuhan. Dia menganggap ini adalah sebuah anugerah yang tidak perlu diumbar ke orang-orang banyak. Namun keluarganya sudah tahu tentang kelebihan Ani. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap itu hanya sebuah kebetulan. Penampakan yang selalu terlihat oleh Ani tidak selalu menyeramkan dan menakutkan. Bahkan banyak yang menghiburnya, seperti sosok gadis kecil, siswa yang menyamar menjadi Shirley, yang membantu ke UKS hingga satu ini, kakek bersorban yang ada di rumah nenek Ani. Ani ingat betul, waktu itu dirinya kelas 1 SMA. Selepas pulang dari sekolah sekitar pukul 1, Ani segera mengganti baju seragamnya, sholat duhur dan tidur siang. Saat itu posisi tidurnya terlentang, menghadap ke langit-langit kamarnya. Memasuki waktu sholat asar, Ani merasa ada yang membangunkannya. Entah itu siapa, Ani pun terbangun dari tidurnya. Posisi Ani masih tidur terlentang, dan saat Ani membuka mata, sekilas di atas Ani, bukan menghimpit tubuh Ani, ada sosok kakek tua berjubah putih dan menggunakan sorban. Namun yang dilihatnya tersebut hanya sekilas. Ani yakin kakek bersorban itulah yang membangunkannya untuk menjalankan sholat asar, karena kejadian seperti itu kerap terjadi. Tapi karena Ani termasuk malas menunaikan sholat 5 waktu, keseringan bolong-bolong, apalagi sudah memasuki masa haid, penampakan kakek bersorban itu pun lama-kelamaan menghilang. Beliau tidak pernah lagi muncul atau mengingatkan Ani untuk segera melaksanakan sholat wajib. Karena banyak sekali penampakan yang terlihat di Ani, akhirnya orang tua Ani memagari rumah mereka dengan pagar goib. Karena tidak hanya di rumah neneknya saja, Ani sering melihat penampakan, bahkan berinteraksi dengan mereka, tapi juga di rumah orang tua Ani. Ini juga terjadi sama Ani. Sebenarnya Ani gak minta yang namanya pasang nomor togel, tapi ini terjadi secara tidak sengaja. Dan akhirnya dipasang deh nomor togel keberuntungan. Lokasinya di rumah orang tua Ani, bukan di rumah nenek Ani. Ani, papa dan mamanya lagi ngobrol bertiga di ruang tamu. Lalu Ani cerita tentang mimpi anehnya semalam. Dalam mimpi tersebut, dia mendatangi 3 lokasi. Di rumah neneknya, rumah orang tuanya, dan rumah kontrakan mereka dulu. Dalam mimpi tersebut ada juga adegan pembunuhan yang gak jelas ceritanya. Tapi di tiap lokasi yang ada dalam mimpi tersebut, ada muncul angka-angka. Nah, coba aja dipasang angka itu ke togel. Iseng-iseng nih, ayo pak dipasang aja, ucap mama Ani. Boleh juga tuh, iseng-iseng berhadiah, jawab papanya Ani. Iya, kali aja menang, bisa beli tas sekolah baru. Nih mama kasih uang 1000 untuk coba-coba. Kalau salah kan gak rugi amat, cuma hilang 1000 doang. Ya terserah lah, Ani juga gak tahu gimana caranya masang togel tuh, jawab Ani. Lalu papa Ani memasang togel yang memang ada bandarnya di kawasan rumah mereka. Mereka sih gak terlalu fokus banget sama nomor togel yang keluar. Beberapa hari kemudian, Ani, mama,
Nomor togel kita tembus, ucap Papa. Yang bener, Pak. Berapa dapatnya? Jawab Ani. 400.000. Wah, rezeki nomblok nih. Boleh juga mimpi kamu nih, bisa bener gitu. Dan singkat cerita, Papa Ani kembali mengajak Ani untuk taruhan. Ini masih edisi tebak-tebakan saja antara anak dan ayahnya di rumahnya. Kali ini bukan nomor togel, tapi taruhan bola. Siapa yang akan menang tanding bola? Nih, kita taruhan yuk. Taruhan bola, siapa yang menang nanti? Ucap papanya. Boleh? Ani pilih klub A. Klub A itu klub kacangan, gak mungkin menang. Pemainnya aja jelek. Masuk semifinal aja gak mungkin. Nasib-nasiban banget. Pemainnya juga gak terkenal dan jarang cetak gol. Ya biarin aja, pokoknya Ani pilih klub A. Kamu tuh sembarangan aja milih. Pilih klub yang bagusan dikit napa? Ya udah, Papa pilih klub B. Sampai pertandingan final ternyata menang sesuai dengan prediksi Ani. Klub A yang menjadi juara dan berhasil mengangkat trofi pertandingan tersebut. Sama halnya juga kayak taruhan Ani dan pacarnya. Yang, aku mau pasang taruhan bola. Menurut kamu yang mana ya? Ucap pacarnya Ani. Klub merah aja kayaknya menang. Gak mungkin, klub biru yang lebih hebat dari klub merah, jawab pacarnya. Ya terserah kamu deh. Malamnya, pacar Ani menelpon dan ternyata prediksi Ani pun tepat. Klub merah yang menang dan pacar Ani gigit jari karena kalah taruhan. Karena prediksinya sering tepat, Ani beberapa kali sering ikut taruhan bola dengan teman-teman prianya. Dari 10 kali taruhan, 8 kali taruhan Ani selalu menang dan Ani bisa mengantongi uang hasil taruhannya tersebut. Meskipun demikian, Ani tidak mau memanfaatkan kelebihannya tersebut untuk mencari uang tambahan. Saat itu, Ani masih duduk di kelas 2 SMA. Dia dan temannya berjalan berdua dari rumah ke arah sekolah siang hari. Kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolahannya. Waktu itu bulan puasa, dan rencana malam besok mereka akan mengadakan buka bersama di sekolahan. Jadi mereka berdua ke sekolah untuk membantu teman-teman lainnya mempersiapkan acara bukber malam besok. Di jalan mereka melewati tanah kosong yang diisi semak belukar tinggi dan pohon-pohon yang ditanam oleh warga sekitar. Ada juga pohon bambu yang cukup menyeramkan di sana, dan kawasan itu memang terkenal dengan keangkerannya. Lalu tiba-tiba Ani bercerita dengan temannya tentang apa yang dilihat. Vin, kok aku kayak lihat ada mayat ya di bawah pohon bambu itu? Sambil nunjuk ke pohon bambu di tanah kosong tersebut. Mayat apa nih? Tanya Vina. Mayat yang sudah membusuk. Usianya kayaknya usia bapakku. Tapi gak tahu kenapa meninggalnya. Kapan kamu ngelihatnya? Itu gak ada apa-apa. Vina ngelihat pohon bambu dari kejauhan. Gak tahu ya, kayak ada sekelebat terlihat aja dalam pikiran aku. Kayak dejavu gitu. Kamu ngaco deh. Ini bulan puasa kali. Mana ada penampakan gitu. Udah, gak usah aneh-aneh. Ini siang bolong tahu. Ternyata besok pagi di kawasan rumah Ani tampak heboh. Para warga menemukan sosok mayat yang sudah membusuk tepat di bawah pohon bambu. Di sekolah Ani pun nampak heboh mendengar penemuan mayat tersebut. Vina yang mendengar dari ayahnya mendadak cemas dan ketakutan. Tak lama kemudian kondisi Vina jatuh sakit dan demam, dan akhirnya absen masuk sekolah dan tidak ikut acara buka bersama di sekolah. Begitu juga dengan Ani, dia juga merasa ketakutan karena apa yang dia ceritakan kemarin benar-benar terjadi. Ani juga tidak berani lagi keluar malam melewati tempat TKP tersebut. 1 minggu kemudian cerita Ani tersebar ke seluruh sekolahan. Vina yang awalnya tidak percaya, akhirnya percaya dan menceritakan semuanya ke teman-temannya. Kebanyakan dari teman-temannya tidak percaya dengan apa yang diceritakan Vina dan kemampuan yang dimiliki Ani. Tapi Vina tetap percaya
karena dia sendiri yang mendengar cerita Ani sebelum penemuan mayat itu benar terjadi. Vina selalu mewanti-wanti Ani agar tidak menceritakan hal-hal aneh lagi dengannya. Sejak saat itu Ani pun enggan menceritakan hal mistis yang ia alami atau ia rasakan ke Vina. Karena heboh dengan dejavu yang dialami Ani, teman-temannya mulai menjauh dari Ani. Mereka merasa Ani aneh dan menakutkan. Tapi tak sedikit juga teman-temannya merasa penasaran dengan kelebihan Ani. Termasuk teman-teman mereka yang juga memakai ilmu goib, seperti ilmu kebal, ilmu pengasih, dan ilmu goib lainnya. Gila, masih SMA udah pakai ilmu-ilmu goib segala. Ani juga sering melihat beberapa temannya dengan jeli. Karena merasa diperhatikan, beberapa temannya mendekat dan menanyakan mengapa Ani selalu melihat ke arahnya. "Ani, kamu kok ngeliatin aku kayak gitu sih?" tanya Risa. "Oh, gak apa-apa," jawab Ani. "Kamu bisa melihat penampakan ya?" ucap Risa kembali. "Kenapa bilang begitu? Tahu dari mana kamu?" "Kamu sering lihat-lihat aku, tapi kamu bukan melihat aku langsung, tapi melihat ke belakang aku." "Iya, aku ngelihat di belakang kamu ada sosok hitam." "Hah? Kamu lihat juga ya?" "Iya, aku lihat. Dia tinggi hitam dan bawa pedang. Wajahnya mengerikan. Tapi kenapa yang lain gak ngelihat ya? Makanya aku aneh. Kayaknya itu bukan manusia deh." "Iya, dulu aku pernah belajar ilmu goib, tapi sudah aku buang. Tapi dia masih nempel di aku. Pantesan tiap aku lewat di samping kamu, sebelah badanku terasa panas dan sebelahnya dingin." Teman Ani lainnya pun demikian. Dia tahu kalau Ani mempunyai kemampuan lebih. "Ani, pengawal kamu hebat ya?" ucap Dika. "Pengawal apaan?" tanya Ani. "Iya, pengawal kamu hebat dan kuat." "Maksud kamu?" "Pengawal aku aja takut ngelihat pengawal kamu. Katanya pengawal kamu itu kuat dan ilmunya tinggi dari pengawal aku," ucap Dika lagi. "Aku gak ada pakai pengawal goib gitu." "Ya, kamu gak mau ngaku juga." Dulu Ani memang pernah dipasangin pagar goib oleh kiai di dekat rumahnya. Tapi karena kiai tersebut sudah meninggal, jadi pagar goib tersebut hilang dengan sendirinya. Sedangkan pengawal yang dimaksud temannya tersebut, Ani pun bingung dari mana asalnya. Singkat cerita, sekarang Ani tinggal di rumah keluarga suaminya. Kebetulan di rumah keluarga besar suaminya ada 3 bedeng kecil. Lokasinya di belakang rumah utama, tapi masih satu komplek dan tertutup oleh pagar. Bedeng itu diperuntukkan bagi anggota keluarga yang udah married tapi belum punya rumah, atau yang sedang liburan ke Palembang. Awalnya mereka tinggal di bedeng tengah karena bedeng ujung sudah diisi oleh paman suaminya. Dan bedeng pertama juga diisi sepupunya yang sering datang ke Palembang. Karena di bedeng tengah gak ada kamar mandinya, jadi mereka akhirnya pindah ke bedeng depan. Sepupunya juga udah jarang lagi ke Palembang. Kalaupun masih, disuruh tinggal di bedeng tengah saja. Di perkampungan keluarga suami Ani sering dilakukan ritual kuda lumping. Dalam seminggu, para warga yang menekuni tradisi kuda lumping ini sering latihan. Mereka juga sering mengisi beberapa acara hajatan dengan atraksi kuda lumpingnya. Ya tahu sendiri kan, kalau kuda lumping gak makan beling, ntar jadinya kuda ompong. Baik tampil atau hanya latihan saja, mereka selalu meminta bantuan ke yang halus-halus. Ya kalau orang normal, mana bisa lah makan beling, pasti maunya makan ayam. Saya pernah sekali nonton atraksinya, aura mistisnya kuat banget. Banyak yang kesurupan dan bertingkah aneh. Saya juga heran, walaupun penonton juga banyak yang kesurupan, tapi masih banyak aja yang mantengin atraksi tersebut. Saya yang udah spoki langsung kabur, takutnya saya yang kesurupan. Karena suaminya tahu kelebihan Ani, jadi dia tidak berani meninggalkan istrinya sendiri di dalam bedeng tersebut. Sedangkan bedeng tengah masih kosong,
dan bedeng ujung. Tempat pamannya itu juga sering kosong, karena pamannya sering keluar kerja. Walau jarak antara rumah utama dan bedeng itu gak terlalu jauh, tapi rumah utama itu gede banget. Jadi untuk cerita aja butuh puluhan kali baru bisa terdengar orang depan. Malam itu, Ani yang lagi hamil muda selalu ngerasa kecapean. Ya biasalah, namanya hamil pertama. Lalu Ani tidur di kasurnya. Suaminya masih tetap menjaganya sambil menonton film DVD kesukaannya. Lalu suaminya keluar ke warung untuk membeli rokok. Saat itu Ani sudah tidur. Jadi Ani gak tahu kalau dia sedang sendirian di dalam bedeng itu. Lalu tiba-tiba kaki Ani terasa sangat dingin. Ada tangan yang mencengkram kakinya. Dia tahu itu bukan tangan suaminya, karena Ani emang bisa membedakan mana tangan manusia, mana yang bukan. Ani langsung membuka matanya. Dia merasakan ada aura aneh. Tidak hanya itu saja, keyboard komputer di ruang depan juga berbunyi, seperti ada yang sedang mengetik. Ada juga suara gaduh dari kamar mandi belakang. Ani benar-benar merasa ketakutan. Dia gak berani melihat ke arah kakinya. Ani hanya melihat ke arah pintu keluar, dan ternyata suaminya tidak ada. Untungnya handphone diletakkan di samping kepala Ani, dan dia segera mengirim pesan ke suaminya agar lekas pulang. Mau nelpon tapi pulsa habis. Karena masih digelayuti penasaran takut yang teramat sangat, dan dinginnya genggaman tangan itu di kakinya masih terasa. Akhirnya Ani pun memanggil hantu adik kecil. Sipit, Sipit, di mana kamu? Keluar dong, tolongin aku. Tak berapa lama, tiba-tiba kepalanya muncul dari balik lemari. Niatnya sih ngagetin Ani sambil tersenyum puas. Tapi karena Ani udah ketakutan, ditambah dengan kehadirannya, ketakutan Ani pun bertambah menjadi, kalau dia manusia pasti gemesin. Lah ini bukan. Adik kecil itu muncul dari balik lemari buku. Tinggi lemari buku itu hanya setinggi dengkul manusia dewasa. Lemari buku itu berada tak jauh dari kasur Ani. Walau Ani masih agak takut melihat adik kecil, karena wajahnya sangat pucat dan bibirnya biru, tapi Ani merasa lega. Kedatangan adik kecil langsung membuat suasana menjadi normal. Tangan dingin yang mencengkram kaki Ani sudah menghilang. Suara ketikan keyboard dan suara gaduh di kamar mandi juga menghilang. Tak lama kemudian, suami Ani datang. Suaminya menenangkan Ani yang tabak sok. Tak berapa lama, mereka akhirnya tidur. Sebelum tidur, suami Ani mematikan lampu agar Ani bisa tidur pulas. Paginya, Yang, semalam aku lihat adik kecil. Dia di depan kita sambil mainin bantal waktu aku mau matiin lampu sebelum tidur. Terus dia juga masuk ke mimpi aku. Gak tahu deh gimana ceritanya. Pokoknya dia ada aja dalam mimpiku. Iya, aku juga lihat dia mainin bantal, tapi aku diam aja, jawab Ani. Kamu gak bilang dulu kak, anaknya manis ya, lucu. Emang lucu dan baik kok. Waktu ada yang ganggu aku semalam, dialah yang nemenin aku sampai gangguan itu hilang. Tak jarang adik kecil main-main di bedengnya Ani. Beberapa kali Ani melihat adik kecil main sendiri, lari-larian. Bahkan Ani kadang geli sendiri ngelihat kelakuan adik kecil yang suka sentuh barang, tapi habis itu ketakutan sendiri. Percakapan saya dan Ani. Usianya tuh berapa sih? Kira-kira usianya 6 tahunan. Masih lucu-lucunya kayak anak seusia itu deh. Tinggal lakunya menggemaskan. Terus dia pakai baju kayak gimana? Tanyaku. Dress pendek, ya kayak anak perempuan gitu. Sepatunya warna merah yang ada pitanya. Kadang dia pakai topi. Gak tahu deh ketemu di mana topinya itu. Pokoknya lucu deh, jawab Ani. Fisiknya gimana? Ada yang luka atau apa gitu? Ucapku. Mulus kok, gak ada luka sama sekali. Bajunya aja bersih, cuma bibirnya aja yang biru, kayak orang yang meninggal tenggelam. Kamu emang gak pernah ajak dia ngobrol gitu? Tanya-tanya kek. Aku gak ngerti bahasanya, kayak bahasa asalnya gitu.
Ya seusia segitu kan juga masih cadel-cadelnya ngomong, tambah gak ngerti. Lah terus kamu ajak ngobrol, kok dia nyambung gitu? Gak ngerti juga sih, tapi dia tuh ngerti apa yang aku omongin ke dia. Dia main apa aja di sini? Kadang dia mainin patung yang di lemari buku itu. Kadang dia melototin topeng yang dipajang di dinding. Aku aja takut ngeliat topeng itu, kayak ada isinya. Tapi dia baik kok, gak ganggu. Ternyata juga keponakan suaminya yang sekarang resmi jadi keponakan Ani juga bisa ngeliat dunia lain. Kalau keponakannya lagi main ke dalam bedeng Ani, kaki keponakannya sering ditarik oleh hantu adik kecil. Keponakannya langsung takut dan lari keluar bedeng. Selalu gitu kalau ngeliat adik kecil. Padahal usia mereka sama, dan adik kecil itu cuma mau ngajak keponakannya main aja di dalam kamar bedeng Ani itu. Oh iya, di kamar mandi baru Ani juga ada penunggunya. Biasanya penunggunya suka bergelantungan di dinding atas. Kalau siang hari, Ani bisa cuek dengan kehadiran penunggu itu. Tapi kalau malam hari, dia gak pernah berani ke kamar mandi sendirian. Pasti minta temenin suaminya. Itulah akhir cerita yang berjudul Ani dan Mainan Hantu, yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Nefri Rio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.